stressingnya itu ketika kita nonton, mempertanyakan itu Hmm, kenapa kok strateginya kayak gitu. Tapi oke. fenomena ini tuh menurutku wajar sekali terjadi, apalagi kita Hmm. ngomong ketika dia diakuisisi sama Liberty Media. Mungkin aku cuma bisa bilang ya untuk para tifosi semuanya, kita harus tetap percaya pada proses. Meskipun memang sudah hampir 17 tahun kita berproses. Tapi percaya, kerja keras gak akan mengkhianati hasil. Oke guys, welcome back to The Constructor. This is Formula One Fanbase Podcast produced by Brandslog Media. Dan kali ini kita mau bahas tentang betapa, bukan betapa sih, lebih tepatnya fenomena toksiknya fans F1. Karena semenjak diakuisisi oleh Liberty Media berapa tahun silam, ini kemudian F1 mendulang prestasi dari segi marketing ya, yang tentu saja berkorelasi eh, lurus dengan naiknya pemirsa dan juga naiknya fans gitu ya. Ya tentu saja bertambahnya fans itu punya korelasi juga terhadap apa ya mungkin mutu yang kurang lebih ya mohon maaf gitu ya. Ada faktor-faktor kardus gitu ya. Dan ternyata ini nggak cuma soal kardus aja ya, tapi juga pada level yang lebih parah gitu ya. Eh, apa fanbase tim satu lawan tim lain, fanbase pembalap satu lawan pembalap lain gitu ya. Dan yang lebih anehnya lagi adalah ada segelintir orang yang berharap driver crash gitu ya. Padahal apa namanya tentu saja sebagai orang yang punya rasa kemanusiaan kan tentunya serma-serma seperti itu harusnya nggak keluar lah ya. Tapi lantas kenapa sih kok bisa begitu? Dan kali ini kita sudah bersama dengan apa mimin dari satu akun yang sebenarnya POV-POV-nya menarik gitu ya, apalagi di apa di pojok kamar dengan lampu temaramnya itu ya. Walaupun nggak tahu itu apakah emang eh, tag videonya setiap malam ya sehingga kok temaram sekali lampunya gitu. Ada Bang Brian Arya, gimana kabarnya Bang Brian? Halo, halo, halo. Puji Tuhan baik. By the way, thank you buat undangannya ya. Oh iya ya siap siap siap. Ini Ini juga saya terima podcast kasih banget pertama nih. kali yang aku hadiri ya. So, I'm really thank you untuk undangannya. Thank you for Oh, reaching me out ya. oke oke oke. Gimana sehat? Kenapa? Kabar dari Mimin sendiri gimana? Sehat ya? Saya alhamdulillah sih. Ini apa namanya? Dipanggil siapa? Bramastaf atau Afik nih aku Ya manggilnya? Afik aja Afik. Walaupun Ya. sebenarnya banyak yang manggil Bram sih ya, tapi ya Afik aja. Oh, oke, oke, oke. Oke oke. Sampean wong Jatim Thomas. Surabaya. Oh Surabaya. Surabaya Iya. apa kelihatan sih logatnya medok. Emang agak medok ya kadang Heeh. dialognya ya. Ketahuan kok. Iya, soalnya akeh koncoku sing wong Surabaya, wong Malang ki akeh. Pokoknya logat medoke wes koyo ngono gitu. Sama sendiri orang orang mana? Saya orang Bogor, tapi orang tua kelahiran Jogja. Banyak gaul sama orang Jogja, jadinya ya ada bisa bahasa Jawa dikit gitu ya. Walaupun Iya, iya. orang tua sendiri apa nggak pernah ngajarin gitu ya, apa Hmm. secara spesifik ngajarin bahasa Jawa gitu. Tapi ya karena mungkin gaul sama orang Jawa, jadi ya ngerti-ngerti dikit lah gitu. Oke, Bang Brian, sebelum kita ngomongin soal fans F1 nih, mungkin mau ngomongin Bang Briannya dulu. Bang Brian sendiri nonton F1 dari kapan, Bang? Sebenarnya ini menarik sih pertanyaannya. Hmm. Ini yang melatar belakangi kenapa namanya GP Carbit. Karena Oke. sebenarnya pengetahuan F1-nya itu cukup rendah sebenarnya. Hmm. Nah, kalau kalau sedikit cerita background ya, aku tuh sebenarnya penonton bola dulu. Oh, apa? Nah, Real, I Liga saw I Inggris? saw I saw your past podcast ya yang sama pendukung Arsenal ya Hmm. yang berhasil memupuskan tim saya dengan agregat 5-1 ya. Dan memang dari asalnya memang dari sepak bola dulu. Sepak Oke. bola dan MotoGP. MotoGP itu karena nemenin papi yang fans Rossi ya, yang selalu saya bikin konten Oh, fans setidaknya. Padepokan, geng, geng, geng. Nah, F1 sendiri sebenarnya baru bener-bener nonton itu 2021 akhir. Jadi ketika semua orang lagi Uh, ngomongin 369,5 poin perbedaan itu ya, Waduh, yang itu antara absolut cinema itu. oh luar biasa ya antara Max akan mendapatkan gelar pertamanya Hmm. atau Lewis yang akan melewati sang legend Iya, Mick Michael Schumacher Schumacher. ya yang ke-8 kali tapi berujung
kemenangan Max Verstappen dengan kontroversialnya yang selalu memicu perdebatan antar fans Lewis Sampai ataupun fans sekarang. Hamilton. Sampai sekarang nggak pernah ada yang mau ngalah, nggak pernah ada yang mau mengakui. Selalu ada yang bilang ini salah Max ya dan lain sebagainya. Ada yang bilang nggak bisa lah Max Sebenarnya udah. bukan salah Max sih, Bang. Lebih tepatnya salah Nicolas Latifi. Oh ya, memang crashnya sangat bersejarah sekali ya, Iya, memutuskan harapan iya. Lewis. Ya jadi memang mulainya 2021, tapi Hmm. untuk nonton benar mempelajari mulai dari apa itu DRS, G-force dan downforce mungkin sekitar 2 tahun terakhir sih, itu sih. Hmm. Berarti ini ya, berarti jatuhnya cukup cukup baru juga ya. Sebenarnya kalau saya sih 2024 sih jatuhnya musim kemarin dari GP Jepang kalau nggak salah saya pertama kali nontonnya. Itu juga Oh. eh ketiduran apa saya karena siang puasa gitu. Dan memang Suzuka race cukup membosankan ya, susah untuk melakukan Iya, overtaking. benar. Jadi dia tuh Monaco tapi barriernya jauh gitu. Betul, betul sekali, betul sekali, betul, betul. Oke, oke. Ini nggak punya apa punya favorit tim atau pembalap tertentu nggak? Kalau favorit tim sudah jelas ya, dari konten yang dibuat, siapa lagi sih tim yang membuat apa ya fansnya happy every week gitu ya, selalu happy tersenyum walau menangis gitu ya, adalah Oh, sudah pasti Scuderia Ferrari ya, dan pembalap waduh. Favorit sebenarnya ada dua. Yang pertama Hmm. tuh Leclerc dan kedua Fernando Alonso. Oh, Fernando Alonso, ya, ya, ya. Waduh, Pak Rookie of the Year. Rookie terus. Ya, ya, ya. Itu kayaknya bukan Rookie of the Year kayaknya Alonso, itu kayaknya Rookie of the Century kayaknya itu. Itu akan selalu jadi Iya, joke sampai kapanpun itu kayaknya. itu memang joke selalu every year selalu sama tentang Fernando Alonso Hmm. ya. Ya terus Apa yang bikin Bang Brian suka sama ini tim kuda jingkrak ini? sebenarnya sih jawaban klise ya, gitu ya sudah pasti sejarah, kita hanya Oh, bisa mengatakan sejarah. kayaknya yang paling OG dan tidak bergonta-ganti ya, tidak bergonta-ganti brand, tidak Mm-mm. bergonta-ganti nama, sepertinya dari dulu hanyalah Scuderia Ferrari ya, dan di sisi lain kita tahu bahwa dia juga Mm-mm. adalah artefak Italia ya, tidak boleh dibeli oleh Iya. siapapun, tidak boleh diakuisisi oleh siapapun. Jadi faktor sejarah dan pasti driver-driver di dalamnya ya yang kita perlu bahas ya dari zaman Schumacher maybe atau eh, Raikkonen, dan Mm. sejarahnya lumayan luar biasa meskipun baru Mm-mm. berpuasa 16 tahun ya. Tapi tenang, puasa kita nggak selama Williams. Waduh, waduh, sudah mulai nyenggol-nyenggol ini. Ya, ya itu sih mungkin Ferrari itu sih alasan. Oke, oke. Sejarah. Karena mungkin kalau orang tuh ngefans sama satu tim tuh karena sejarahnya atau apa, oke lah itu mungkin normal gitu ya. Kalau saya tuh ngefans William karena apa coba? Karena kasihan sama Sargent. Kenapa kok gitu menjadi apa yang menjadi dasar itu mendukung Ya, Williams? ya mungkin karena apa namanya hidup butuh sedikit adrenalin ya gitu kan. Jadi apa Wow. tidak ada salahnya mendukung tim-tim papan bawah gitu kan. Tapi ternyata Ya, ya. alhamdulillahnya Williams under Mr. GV gitu, James Falls gitu itu lagi lumayan naik nih ya. Progresnya udah Saya ada setuju. gitu ya. Dan kayaknya 2026 Williams siap ini siap WDC dan siap WCC. Waduh, wah kejauhan 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 Wow, kejauhan. sudah seperti Ferrari tiap tahun ya. Selalu ada kepercayaan diri untuk Iya, menjuarai gitu ya. iya, cuma Di enggak. beberapa Fans Williams enggak. Kita enggak mau terlalu kita enggak mau jumawa lebih tepatnya karena ya, apa baru proses ini baru dimulai gitu. Jadi tolong jangan jumawa gitu. Ntar takutnya ketularan ya. Ferrari kan bahaya gitu. Apa Ferrari ketularan Williams? Sering akan begitu ya. Tapi Oke, sebenarnya oke. menarik sih. Nah, terus Oke. terus. Nah, kemudian tadi ngomongin soal tim favorit, nah gitu-gitu. eh Mungkin kita mau bahas sedikit musim kemarin. Gitu. Sebelum kita bahas soal fans F1, apa balapan yang menurut Bang Brian paling memorable di apa 2024 season? Pasti kalau 2024 adalah ketika Leclerc akhirnya Hmm. memutuskan kutukan di Monaco ya. Ya, Wow, GP Monaco. itu memorable. Karena saya memang kan eh, driver sekarang sih dukungnya memang Leclerc, dan topi merch yang dimiliki juga Leclerc ya.
Mm-mm. memorable karena dia begitu emosional memenangkan race itu meskipun tuh race yang sebenarnya ditinggal tidur aja. Siapapun yang di depan itu udah Iya, nggak iya. mungkin akan di overtake dan tidak ada pit stop juga. Di akhir-akhirnya cukup agak tegang sebenarnya karena terlihat bahwa McLaren juga bisa hampir bisa mengejar gitu. Mm-mm. Jadi itu memorable karena Leclerc-nya sangat senang banget akhirnya bisa memecahkan itu dan Mm. itu juga rumahnya dia, itu juga Iya, betul. tempatnya di ground dia, tempatnya dia. Dan di sisi lain juga performa Ferrari di Monaco ini kan masih agak menanjak tuh, harapan WCC-nya masih Iya. ada tuh sebelum Walaupun setelah itu mulai Black itu apa namanya bapuk-bapuk gitu kan, mulai dari Kanada mulai yang kembali salah ke pasang titik ban. awal. Betul, betul Bayangin, setuju. bayangin ban kering dipakai di trek basah. Cuma Ferrari, bayangin. Emang out of the box ya Iya, strateginya gitu out ya. of the box. Luar biasa itu. Tapi emang mungkin kalau ngomongin Monaco tuh sebenarnya satu benar itu race yang emang ditinggal tidur aja gitu. Yang kedua adalah sebenarnya tegangnya tuh justru di awal. Kenapa? Karena ini chaos gitu kan. Apa Betul, betul. Sainz lock Interest. up, terus Ya, Perez ini apa crash sama siapa? Magnussen sama Hulkenberg kalau nggak salah gitu. Wah itu ya, ya. chaos itu. Tapi setelahnya ya sudah ditinggal tidur saja karena sudah tahu yang menang siapa dan akhirnya sang anak bangsa Mas Hairul Leclerc gitu ya yang memenangkannya gitu kan. Oke, Ya. oke, oke. Kalau saya mungkin apa ya? Mungkin kalau orang template tahun kemarin Brazil kali ya, tapi apa ya? Mungkin sebenarnya yang bisa dibilang lumayan memorable tuh Austria sebenarnya. Kenapa? Karena dari situlah kemudian bibit-bibit perlawanan antara MV1 dan LN4 itu kemudian mulai panas gitu ya. Dan fanbase-fanbase juga sudah mulai berantem dari situ gitu ya, saling menyalahkan. Wah, Landonya yang nggak mau ngasih jalan, Verstappen yang terlalu agresif kayak gitu-gitu. Pokoknya itu yang saya Ya, ya, inilah. ya. Oke, sekarang kita mau bahas fanbase F1 yang toxic ini ya. Jadi BTW Hmm. sebelumnya kita mau ngasih kredit dulu ke Min Lamres ya, Min Lambe Racing gitu ya. Ini saya dapat datanya dari Min Lambe Racing ya, karena sebenarnya ini tuh dari satu lembaga riset ya. Cuma saya lupa tadi namanya apa gitu ya. Jadi kalau dari apa ya? Kalau dari data yang di ini ya, jadi ada peningkatan jumlah komentar negatif gitu yang terjadi di F1 gitu ya. Jadi untuk menggambarkan seberapa kemudian F1 tuh makin hari makin toksik gitu ya. Kalau dilihat mungkin dari Ya. tahun 2016 sampai 2024 ya, mungkin nanti kita akan tampilkan gambaran nanti pas diedit gitu. Jadi eh di Oke. tahun 2024 itu terakhir kemarin ya itu komentar positifnya sekitar 40%, kemudian komentar negatifnya sekitar 20%. Sedangkan di tahun Hmm. 2016 ketika ketika kemudian apa mungkin masuk era-era baru gitu ya. Itu komentar positif sekitar 23% dan komentar negatifnya hanya 8%. Jadi kendati kemudian komentar positifnya mengalami peningkatan, tapi komentar negatifnya mengalami peningkatan jauh lebih signifikan ketimbang komentar negatif ketimbang komentar positifnya gitu. Dan kemudian juga kalau kita lihat apa saja yang menjadi penyebab utama dari eh, apa namanya fenomena toksik ini gitu. Yang paling terbesar tentu saja adalah rivalitas tim dan pembalap ya, itu memegang sekitar 32%. Kemudian insiden ya, ya kayak kemarin di apa namanya? Kayak kemarin di Austria itu sekitar itu 28%. Kemudian bias issue. Ini yang menarik nih bias issue nih ya sekitar 18% gitu. Dan kemudian tadi mana ya? Dan kemudian ada reaksi terhadap perubahan teknis sekitar 17%, sentimen nasionalis sekitar 4% dan concern akan lingkungan 1%. Tapi kayaknya hampir nggak mungkin ini kayaknya concern akan lingkungan ya. Kayaknya cuma orang-orang kayak Sep doang yang punya interest kayak begini gitu. Nah, Ya. tapi kalau nih, mungkin sebagai orang yang cukup menggeluti F1 di TikTok gitu ya, itu BTW GP Racing udah berapa lama, Bang Brian? eh kon, jadi konten kreator ini baru sekitar ini tahun ini mau jalan tahun kedua 2025. Oh, jangan kata kedua, tapi lumayan lumayan lah untuk bisa menggambarkan lah gitu.
Bang Brian sendiri melihat fenomena fanbase F1 ini apakah emang arahnya ke sana gitu? Kalau melihat data yang tadi, apakah relevan gitu? Oke. Menarik ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari data itu, sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku memang orang yang secara personally nggak terlalu ngeliatin hate comments ya sebenarnya. Tapi Oke. fenomena ini tuh menurutku wajar sekali terjadi, apalagi kita Mm-mm. ngomong ketika dia diakuisisi sama Liberty Media. Kita Oke. tahu ketika Liberty Media mengakuisisi, berarti Mm-mm. tujuannya pasti entertainment juga. Tujuan Iya. dia adalah memberikan lebih banyak atensi. Tujuan dia lebih banyak orang yang akan ngefans sama F1. Kita Mm-mm. tahu semakin banyak orang yang join, maka akan Mm-mm. makin diverse dan perbedaannya makin banyak. Iya. Nah, aku akan ajak geser dikit ya. Iya. Kak Afik nonton bola kan? Mm-mm. Tim siapa yang didukung? Barcelona sama Chelsea. Barcelona, wah kita rival ya ternyata ya. Nah, kita Iya. belajar dari kita ngomong lah, kita nggak bisa Mm-mm. membohongi bahwa bola salah satu yang terbesar dan bahkan di Indonesia yang sebesar banget sepak bola. Betul? So far worldwide terbesar, Bang. Nah, that's a fact. Dan faktanya bahwa dia terbesar. Mm-mm. Kita tahu ada Iya. seorang fans Barcelona, saya fans Real Madrid. Kita Iya. sudah tahu. Nanti tanggal Mm-mm. 27 nanti, saya siap Oh dibantai. iya, besok Enggak sih, besok jujur besok aja besok. saya siap. Jujur aja saya siap dibantai. Cuman kita telah dulu dari komentar-komentarnya. Mm. Setiap kali ada orang posting tentang Real Madrid dan Barcelona, akan selalu ada Mm-mm. komentar-komentar yang negatif banget. Kita ngomong racism soal Vinicius Junior dan lain sebagainya. Hating on Lamine Yamal yang dibilang overrated dan lain sebagainya. Jadi ketika populasi fans itu semakin banyak, itu otomatis orang-orang yang seperti itu, oknum-oknum seperti itu akan bermunculan. Kita ngomong Mm. deh, tadi sudah sama Kak Afi sudah di-mention bahwa ketika Liberty Media mengakuisisi F1 secara marketing melonjak jauh. Data bisa dicari dari valuation Substack juga bisa dicari dari websitenya. Lonjakan penonton F1 itu gede. Karena apa? Betul. Entertainmentnya jalan, itu juga membuat semua orang sekarang banyak banget fans F1 tiba-tiba. Banyak banget itu berseliweran semua orang bikin akun tentang F1. Ya itu menurutku pribadi dari situ ya dampak dari makin terkenalnya sebuah olahraga ya pasti fans-fansnya tuh yang akan sedikit atau bahkan toksik banget itu pasti akan masuk juga dan eh, melihat dari itu juga ya pada akhirnya kita nggak bisa membatasi itu dan mungkin aja makin ke depan Mm. hate comment ini bisa makin banyak dan akan makin berbahaya juga sebenarnya. Berarti itu Jadi ini memang jatuhnya konsekuensi konsekuensi logis dong berarti. bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Kita ngomong salah satu penyumbang marketing yang cukup besar dari Liberty Media adalah bagaimana DTS ada ketika Liberty Media Oh, mengambil alih. Ya kan, DTS ini aku nggak nonton DTS. Cuman banyak beberapa followerku atau tiap kali aku melakukan live gitu, ada beberapa yang datang dari DTS. oh iya, iya, Jadi iya. DTS kan adalah POV dari pedok, POV dari sisi lain F1 selain Mm-mm. balapannya. Dan Betul. itu menghadirkan entertainment yang lain. Ada drama-drama yang lain, ada pembicaraan. Apalagi yang DTS yang terkenal adalah yang ketika yang selalu diulang-ulang yang Toto Wolff bilang yang change your Ah car iya gitu kan. iya iya, Itu iya. yang paling Apa terkenal tuh. namanya pas rapat apa tim prinsipal ya, pas dia debat Nah, sama itu Horner. iya, itu menghadirkan itu viewsnya jutaan bahkan puluhan juta Mm. gitu. Dengan views yang banyak, kalau mau kita lihat komen ya, komentar hate-nya pasti juga banyak. Jadi memang betul Mm. apa yang di-mention tadi. Ini tuh konsekuensi dari semakin besarnya nama F1 dan semakin banyak fans yang datang, fans toxic ini juga akan pasti makin banyak bermunculan. Jadi it's a Mm. consequence menurut saya, menurutku sih. Oke oke. Tapi emang sih, maksudnya karena eh, akuisisi oleh Liberty Media ini kan memang mengubah arah bisnisnya F1 kan, karena dulu ketika kemudian F1 tuh masih sangat eksklusif, dia hanya bisa ditonton televisi, kemudian apa namanya akses ke sisi lain kayak pedok gitu-gitu itu kemudian sangat dibatasi, bukan cukup ya, sangat dibatasi gitu ya, sehingga kemudian sisi-sisi entertainment ini memang tidak bisa ditonjolkan. Dan itu juga kelihatan bahwa F1 mau tampil eksklusif gitu kan. Tapi
dengan kemudian diakuisisi oleh Liberty Media kan tentu kan mereka membawa sebuah apa ya, sebuah ruh di mana mereka mau lebih apa ya, lebih inklusif, mau lebih merata, mau lebih apa ya, lebih membumi lah gitu. Intinya apa namanya, tidak, pertama tidak harus orang yang benar-benar ngeh sama otomotif nonton F1 gitu ya, dan salah satu upaya pengenalan itu kan lewat Drive to Survive tadi kan gitu, yang dimana bener ya tadi banyak orang-orang yang datang ke F1 lewat Drive to Survive. Kalau saya sih enggak ya, kalau saya mungkin karena diracunin temen kalau gitu. Kalau saya sih ya bukan karena DTS gitu ya, jadi so far saya nggak ngerti drama-drama per DTS-an gitu ya, bingung juga saya Sama, gitu. sama. Oke, tapi eh kalau tadi bercermin ke fans sepak bola sih sebenarnya ada benernya juga sih, karena memang ketika semakin banyak orang kan tentu apa namanya, kalau di perusahaan tuh kalau ngomongin kualitas tuh apa namanya, eh ini QC quality control gitu. Quality control Kulit tuh kan kontrol. tentu saja kan semakin apa, semakin renggang gitu ya, semakin banyak produknya gitu kan, karena kalau produknya dikit kan bisa ibarat bisa diopeni satu-satu gitu kan, tapi kalau produknya semakin banyak kan tentu saja mekanisme yang ada, kendati mereka punya punya apa ya, punya standar minimal, tapi kan tentu aja kan akan ada aja tuh barang-barang jelek lolos gitu kan, ya mungkin sama kayak apa fanbase gitu kan, ketika eh, semakin banyak orang gitu ya, yang kemudian kan availability orang siapapun gitu ya untuk masuk itu kan besar gitu ya, yang artinya kan orang-orang kayak begini kan tetap akan ada gitu ya. Tapi eh, kira-kira kalau misalkan ini konsekuensi logis dan nggak bisa dihindari, berarti untuk sekarang berarti kita harus gimana berarti? itu itu yang kembali lagi. Kenapa cerminan sepak bola itu menurutku bisa di apa ya, implementasikan di olahraga Hmm, lainnya? Karena hmm, memang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghentikan orang-orang ini, itu sulit. Kita hmm, sedikit kita melebar lagi ke sepak bola dikit aja. Sebagai penonton La Liga. Mungkin kita belum lahir ya, era di mana Luis Figo berkhianat. Tapi kita tahu itu sangat ikonik sekali ketika ada betul. kepala babi loh, kepala babi Hmm. dilemparkan di atas lapangan. Sesuatu yang Oh. unimaginable happen gitu. Meskipun memang Hmm. tindakan Figo, aku merasa dia one of the greatest right winger pada eranya, Hmm. pengkhianatannya tidak bisa diterima oleh tim manapun. Itu understandable. Sebenarnya Tapi Vigo tuh kasusnya bukan dia berkhianat, tapi kan agentnya yang kemudian main di belakang sama ya, Florentino tapi Perez kan gitu. media, kita tahu lah media berbicara apa. Ya, Itu, dan ini juga akan menarik digoreng. juga. Jadi, ketika kita tahu bahwa kita tahu, kita ambil dari contoh sepak bola dengan banyaknya fans seperti itu dan lolosnya makin banyak, maka begitu pula juga dengan F1, semakin banyak orang yang masuk, lolosnya juga akan Mm-mm. semakin besar. Filternya udah akan semakin sulit. Cara terbaik yang bisa dilakukan oleh orang-orang, mungkin para creator ya seperti eh, F1 Speed Indonesia yang memberikan edukasi tentang jangan memberikan komentar seperti itu supaya orang-orang aware ketika komentar seperti itu muncul, mungkin harusnya itu di report. But the question is adalah apakah itu cukup? Karena dihapus satu ada 100 komen lagi yang tumbuh yang negatif seperti itu. Betul, betul. Sehingga menurutku pribadi, mungkin aku terdengar sangat pesimistis, tapi ya hanya bisa diingatkan per konten ya, kalau sesekali diingatkan, atau ya Hmm. sudah memang nggak bisa difilter lagi menurutku. It's a Hmm. consequences pada akhirnya. Oke, oke. Keberadaan mereka itu sebenarnya juga diamplified oleh media nggak sih? Karena kan tetap aja kan orang-orang kayak begitu kan butuh asupan kan, dan asupan mereka kan adalah media-media tuh. Dan kita paham bahwa kan ya makanannya media, terlepas kredibilitas tuh topik lain ya gitu. Tapi kan tentu saja kan gorengan media itu kan sangat-sangat renyah sekali gitu kan. Em, Kita tahu lah media, bad news is a good news for the media, Iya ya kan? betul, betul. Ya, Prinsip yang jurnalistiknya memang begitu. kita ya memang kita melihat itulah kenapa contoh misalnya kita ingat, aku nggak tahu apakah benar Piastri musim lalu ngomong itu atau tidak, yang ketika dia ada permasalahan tentang siapakah first drivernya, yang dia sempat ada media mengatakan bahwa Piastri ngomong go fuck your championship ke Lando. Aku Oh. enggak tahu apakah itu fakta atau tidak. Atau Terlepas dari jangan-jangan cuma fakta, memes. gini benar. Tapi kan
katanya indikasi daripada Piastri kan merasa dia tidak, menurutku wajar dia tidak ingin di nomor dua kan karena secara kemampuan dia punya. Cuman media kan seakan menggoreng itu, menata kata-kata dengan begitu manis bagi media, tapi cabai merah banget bagi para penonton ya. Apalagi fans Lando di Indonesia ini tuh cukup Waduh. masif untuk pribadi ya. Ya cukup masif, termasuk juga temen gue yang racun F1 itu juga fans dari Lando Norris. So itu tadi media tuh memang pada akhirnya, kenapa aku sangat pesimistis? Udah diedukasi sama tim, beberapa kreator-kreator F1 seperti ya F1 Speed Indonesia itu sendiri, Lame Racing juga sama, memang edukasi tentang komentar seperti itu. Tapi kalau selagi media gedenya sendiri, dari sananya sendiri, ya kadang-kadang motorsport adalah beberapa yang kutipan-kutipannya dia yang cukup, ya memang ya itulah memang cara branding berjualan, kalau nggak gitu nggak dapat attention kan. Ya selagi itu masih ada, fans akan bermunculan, ketika fans haters itu akan bermunculan gitu. Once tagline yang negatif itu langsung muncul tuh, kenapa kok ngomong Lando seperti ini, kamu nggak lebih hebat dari Lando gini gitu. Come on, for me, it's just a race gitu. It Hmm. doesn't mean kalau aku nggak cinta sama olahraganya, ya aku cinta sama Hmm. olahraganya, tapi pada akhirnya Iya. kan aku tidak bertanggung jawab atas, apapun yang terjadi sama pembalap kesukaanku. So if bad things happen, apa ada omongan jelek tentang dia, ya itu bagian dari risiko karena dia pembalap. Dan di sisi lain sekarang dengan adanya DTS, dia juga adalah bagian dari entertainmentnya Liberty Media. Dan itu risk Hmm. dari orang-orang ketika dia ada di dunia media massa seperti itu, ketika dia nggak hanya atlet tapi dia juga harus menjaga citra juga. It's always akan digoreng sama media dan haters akan terus muncul pasti gitu sih. Hmm. Iya sih, apa namanya, apalagi mohon maaf deh, ini sebenarnya kayaknya juga berlaku di bola juga ya. Ini media Inggris, nah itu Oh iya, ya sih, ya itu ya ya. kardus banget gitu ya. Kalau di bola sendiri kan konteksnya adalah gimana ceritanya pemain-pemain yang secara kemampuan biasa aja, tapi digoreng dianggap sebagai masa depan Inggris lah, dianggap lebih hebat dari siapa, Aduh, kayak aduh, aduh, gitu-gitu, aduh, kayak aduh, gitu-gitu aduh. banyak Iya, itu apa namanya, terlalu. mungkin salah satu yang kalau di bola sendiri yang menurut saya tuh cukup aneh gitu ya soal pemain Inggris tuh ya Jack Grealish itu sih. Gimana ceritanya seorang winger yang secara kemampuan sebenarnya biasa-biasa aja dibanding winger-winger lain yang mungkin harganya lebih murah tapi secara skill lebih bagus gitu ya. Tapi karena dia orang Inggris akhirnya dia dibeli Manchester City sekitar 100 berapa juta pounds waktu itu ya. Itu ya Allah gitu ya. Saya sambil mikir sebenarnya City itu punya opsi lain nggak sih gitu ya sampai harus beli Grealish gitu ya dan Ya, ya, ya. kayaknya itu apa ya apa kekardusan lebih tepatnya kekardusan media-media Inggris itu ternyata juga merambah ke olahraga-olahraga lain ya gitu walaupun kalau di MotoGP sih kayaknya bukan media Inggris ya kayaknya mungkin media Italia mungkin waduh 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 Waduh, 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 waduh. Waduh. Ada unsur membela Padepokan memang. Aduh, aduh, aduh. tapi beneran Apanya? beneran itu apa ada intensi untuk membela itu. Ah, kalau sebagai konten kreator yang cari aman, aku sih bilang ya nggak ada lah, nggak ada ya. Atau Cuman enggak atau itu wajar karena apa namanya by nationality membela yang sesama negara tuh wajar. wajar, wajar. Tapi media Italia terhadap MotoGP aku lihat nggak seganas media Inggris terhadap pemainnya sendiri ya, yang memang menjagokan pemain-pemainnya, walau belum pernah juara dunia. Waduh, waduh, Bercanda fans Inggris waduh, ya, bercanda, waduh, bercanda, waduh, waduh, bercanda waduh, ya. waduh, bahaya, 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 bahaya. Bahaya Ini, memang, ini, sebetulnya ini, bahaya. ini podcast terlalu pinggir jurang. Atau nggak apa-apa juga sih gitu. Ini kan amplified-nya belum segede media-media besar kayak F1 Speed lah. Jadi ya selagi tidak ada yang mengcapture dan melaporkannya ke Baris Krim Polri sih kita aman-aman saja. Tapi Aman sih tapi harusnya. tapi lucu sih. Maksudnya kalau sampai ada kan nggak tahu ya apa eh, nggak tahu ini apakah pernah terjadi di F1. Tapi kan kalau di bola kan ada banyak tuh fenomena di mana ini apa ngajakin ketemu ketemu dalam tanda petik ya gitu ngajakin ketemu terus apa kalau bahasa Jawanya apa tak parani ya gitu. Apa, kayaknya di Ever kayaknya belum ada kayak gitu ya jangan sampai ada sih. Ya mungkin kalau ada pun mungkin, aku juga kurang tahu ya, karena
kayaknya dari beberapa tahun terakhir kayak aman-aman aja sih, nggak ada yang sampai seribut itu sih sepertinya ya. Mm-mm. Semoga gitu, Oh. semoga. Tapi berarti enggak. Tapi kenapa? Mungkin mau dipertegas lagi. Kenapa Bang Brian sampai skeptis itu kemudian memandang bahwa ini kayaknya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Maksudnya mau ada orang-orang yang seperti F1 Speed, seperti Bang Ilham Bang Ilham Syah yang kemarin ngasih edukasi soal bagaimana Race Stewart itu ngambil keputusan gitu sampai kemudian Max itu dalam tanda petik make sense dikasih penalti 5 seconds gitu. Apa yang kemudian bikin Bang Brian skeptis? Eh, karena kalau kita mau, aku nggak mau pakai bahasa realistis ya kan, kesana kayak mengeneralisir. Cuman Hmm, kalau melihat media manapun itu, olahraga manapun bahkan sepak bola, basket, F1, MotoGP, orang-orang ini tuh pasti akan selalu ada. Orang-orang ini akan selalu ada hmm, dan kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa memang kita juga tinggal dan berlokasi di tempat di mana netizen-netizennya memang agak-agak gimana ya ketika-ketikanya ya. Agak bagus, Iya. maksudnya agak bagus gitu ketikanya Oh, ya. kayak. Saya sapu sendiri saja. Ya, memang itu menurutku pribadi, karena aku memandang bahwa memang ini adalah consequences at the end. Hmm, Ketika masa itu besar, menghentikannya mungkin kita sebagai konten kreator mungkin bisalah menghentikan satu dua orang. hmm, Tapi kalau menghentikan sebanyak itu kayaknya nggak bisa. Dan kita hmm, juga harus bisa menerima kenyataan bahwa di balik 10 komentar negatif pasti ada 100 yang positif. Di balik hmm, 100 negatif ada 1000 yang positif. Karena secara jumlah tetap meskipun yang negatifnya naik, meskipun naiknya, tapi kan senaik-naiknya angka yang diperoleh, hmm. tetap masih lebih banyak yang positif kan sebenarnya. Iya, Nah, kita juga berdasarkan jadi data tadi sih concern. ya. Ya, sedikit kita harus melihat itu sebagai data yang, oh berarti komentar positif sebenarnya masih lebih banyak kok, dan bisa dihitung kali lipatnya dari komentar negatif. Cuman, kenapa Hmm, kembali ke situ? Karena satu, kita tidak bisa merubah mindset orang, ya. hmm, Terlihat sendiri dari bagaimana ketika ada sebuah postingan reaksi orang-orang seperti apa, itu kita nggak bisa menghentikan itu. Jadi ya, hmm, at the end, keskeptisan itu yang terbuat dari bagaimana kita ngelihat sosial media sekarang yang hate comment-nya ya sangat-sangat hmm. makin tidak tersensor, sangat Iya makin sih. tidak punya batasan. Dan itu juga, karena ini kalau mau dibahas lebih luas nanti jadinya kita bahas people-nya, dan itu kan akan ada di luar F1 ya. Cuman this is the Iya. risk dari bagian itu sendiri. Itu sih. Oke, oke. Dan kayaknya emang menjadi semacam bukan tanggung jawab ya, apa ya? Mau dibilang tanggung jawab, tapi gimana ya? Ya kita sebut saja tanggung jawab moral lah gitu. Tanggung jawab moral dari orang-orang yang punya amplify tinggi kan untuk setidaknya gitu ya. Kalau memang kita tidak bisa menghentikan itu, setidaknya kita bisa mencegahnya eh, untuk tidak membesar gitu ya dengan adanya orang-orang yang punya amplify gitu kayak Bang Brian dengan GP Carbitnya, terus ada Bang Fado dengan Pasutri F1, terus ada Bang Ditya dengan F1 Speednya, terus ada Min Lamres, terus macam-macam lah gitu kan. Orang-orang yang punya interest di olahraga ini dan mereka cinta dengan olahraga ini lalu kemudian kita mau yang terbaik untuk olahraga ini gitu. Ya, itu sebenarnya kembali lagi yang hanya yang kalau aku sendiri sih educate-nya memang dari ketika live. Aku nggak pernah ngeladenin Hmm. komentar yang gini. Kalau ada video-videoku kalau tentang Bapak Bezaibuan akan selalu ada komentar pertentangan antara fans Marquez dan Rossi itu banyak banget. Itu itu memang nggak aku hapus. Buat aku pribadi, Oke. ketika aku bikin konten resikonya adalah akan selalu ada kita nggak bisa memfilter komennya. Buat aku dihapus pun akan muncul Hmm. lagi. Hmm. Tapi di situ aku nggak meng-highlight, nggak aku reply, nggak aku like, karena buat aku ketika komentarnya udah mulai mencaci, mulai personal gitu. Karena kita tahu Hmm. lah kebiasaan kita orang ya, ketika kita udah kalah debat tuh lebih banyak tidak mengontrol ego dan
menyerang Akhirnya jatuh personal. ke personal, iya. Ya, dan itu sudah bukan objek yang diperdebatkan lagi sebenarnya. So, Betul. cara tuh kayak gitu. Jadi ketika ada pertanyaan di live yang udah unsurnya akan bukan apa yang unsurnya akan memicu perdebatan yang menurutku pribadi nggak Menjurus perlu, lah gitu. menjurus banget. Contoh kayak misalnya, oh pilih Umar atau Rossi. Aku selalu jawabnya kayak Rossi itu GOAT sampai hari ini masih karena rekor kemenangan dipegang masih oleh Rossi dan kita tahu apa Mm-mm. yang dampak Rossi terhadap MotoGP, ya kan? By stats lah, Itu by stats gitu. itu kita harus terima Mm. apapun. Nah, kembali lagi aku juga bukan fans Marquez. Aku ini fansnya Alex Rins sebenarnya dari Suzuki dulu. Sekarang pindahnya Yamaha ya. Jadi ya udahlah. Nah, Mhm. karena aku datang dari situ aku tahu bahwa apapun aku juga nonton Rossi di tahun-tahun meskipun udah nggak juara lagi ketika aku nonton. But he's one of the best, if not the best ya. Tapi Mhm. setelah Agustini yang terhebat ya dia gitu loh. Rekornya dia Mhm. sama dengan Buhen 5 kali juara berturut-turut meskipun dengan motor yang berbeda. Tapi ini membuktikan bahwa memang Rossi itu one of the greatest dan Marquez jangan langsung dibilang good dulu menurutku pribadi karena dia karir masih panjang dan masih banyak yang bisa dia Mhm. pecahkan. Memang Iya. kalau aku sebagai orang yang lebih muda, relevansiku pasti sama Marquez, of course gitu loh. Relevansiku pasti sama Marquez. Tapi ketika harus membandingkan terus akhirnya jawab bahwa ya Rossi itu cuma menang gini, nggak bisa lah. You can Mhm. hate on athlete, tapi Mhm. kamu nggak bisa mendinai fakta bahwa dia punya prestasi apalagi Mhm. Rossi. Ini kan sama kayak perdebatannya Messi dan Ronaldo, nggak ada ujungnya. Betul. Goodnya masing-masing dan udahlah. Atau mereka udah pada umur yang Mhm. sudah kita udah Mhm. menikmati masa-masa 2013, 14, 15, 16. Kita udah Mhm. menikmati masa-masa Betul. lawan mereka pula masa dari Marquez dan Rossi sudah lewat. Rossi sudah pensiun, dia sudah ke WEC ya dengan kelas LMGT3-nya dia dan Marquez masih mau bertempur di MotoGP dan mungkin aja bisa juara dunia musim ini dan itu menariknya ketika memang Mhm. Marquez akan juara dunia perdebatan yang panas itu akan muncul lagi. Kenapa? Karena jumlah gelarnya sama dong berarti. Rose itu Apakah berapa kita sih? bisa Marquez kan kalau dihitung seluruhnya 250-nya kan 8 kali juara kan. Kalau Rossi kan Berapa kali juara? 9. Which is Hmm. kalau Marquez menang musim ini sama-sama 9 gelarnya. Nah, itu Hmm. contoh lagi ya. Apakah kita bisa menghentikan perdebatan di ujung nanti itu? Nggak bisa. Itu akan Hmm. meledak, nanti akan keluar komentar-komentar kardus yang kayak, ayo mana nih Padepokan, keluar dong, gitu. Kan? Mana nih opung-opung yang katanya nggak nonton F1 Waduh. lagi? Semua akan muncul pada akhirnya. Apa kita bisa menghentikan ombak itu? Nggak bisa. Hmm. Meredamkan, seperti tadi mungkin bisa dengan cara ya, tidak ikut mengkisruhkan itu, tidak ikut Mhm. kayak muncul dengan mungkin tidak ikut dalam konten yang misalnya ngomong akhirnya Marquez juara 9 kali. Mana tuh Rossi? Kan kita sebagai konten kreator janganlah buat konten seperti Iya, itu. intinya jangan turut dalam huru-hara itulah gitu. Ya, ya, ya. Betul. Hmm. Tapi Bang Brian, ini mungkin saya mau mention apa yang pernah dibahas sama Bang Jerry Arvino waktu di Brahms FC 2 minggu apa 3 minggu yang lalu tuh. Soal, jadi kalau di bola kan memang kayaknya ya, eh, tontonan kita itu seolah-olah menjadi kayak realitas kedua gitu. Ketika kemudian mungkin hidup kita dianggap apa berantakan atau apa, tapi setidaknya ada pelipur lara, misalnya tim kita menang gitu. Misalnya apa namanya kalau kalau sepak bola misalnya oh kita nih apa namanya lagi stres, lagi apa namanya hidup lagi lumayan crowded, tapi misalnya tim kita, misalnya Real Madrid menang, atau misalnya Barcelona menang, kayak gitu-gitu. Nah, apakah itu juga terjadi di motorsport gitu? Apa F1 maupun MotoGP gitu? Realitas kedua itu. Em, Sebenarnya kalau ditanya begitu, mungkin kapasitas dari aku sendiri mungkin kurang tepat ya karena baru 4 tahunan nonton F1. Cuman aku mungkin bisa Mm-mm. menjawab realitas kedua ini ya pertama gimana ya Ferrari terhadap hidup F1. You know lah, I mean dia lagi performanya lagi bener-bener kurang bagus ya. Yang sebenarnya aku akan kasih info di sini juga karena ini akan dimediakan juga adalah Ferrari masih berusaha untuk, ini aku agak melebar dikit ya, Ferrari memang lagi dalam posisi menyesuaikan dengan suspensi pull rodnya yang memang itu nggak Iya. gampang karena itu bagian yang orang mikir
cuman ganti suspensi doang ya, enggak dong, enggak semudah itu Enggak, mengendalikan benar. bunyi. Itu part yang sangat, yang salah satu yang sangat vital juga karena bagian dari rangka Mm-mm. dan pergerakan dari ban dan sebagainya. Tapi dibilang dari kehidupan kedua atau enggak, dari aku sendiri memang secara dampaknya, aku tahu bahwa dari awal musim ini Lewis Hamilton dengan hype-nya, aku merasa bahwa aku tiap kali aku bilang bahwa harapanku nggak mungkin WDC. Harapanku WCC, Pak. Meskipun jauh banget ya poinnya dari Mercedes dan Mm. McLaren. Cuman apakah itu mengganggu kehidupanku yang awalnya? Nah ini tadi, perbedaanku dengan beberapa orang adalah aku nggak bisa dibilang bahwa aku bener-bener mencintai banget gitu. Mm-mm. Contoh kayak Real Madrid deh. Sebenarnya di balik kemenangan-kemenangan 1-0-nya itu ya, di balik permainan Kemenangan deg-degan itu. kemenangan-kemenangan Ancelotti, crossing-crossing itu ya, dan Mm-mm. sepakan jarak jauh itu, sebenarnya kalau dibilang cukup stressingnya ketika nonton doang. Sama ketika ketika Ferrari Mm. di beberapa hari sebelumnya yang dimana Lewis harus memberikan posisinya dia ke Leclerc dan ada beberapa strategi overcut yang diambil, ternyata itu malah membuat Lewis tidak bisa mengejar posisi di depannya. Stressingnya itu ketika kita nonton, mempertanyakan itu Mm. kenapa kok strateginya kayak gitu, ya kan? Itu yang aku bawa juga ke dalam konten Mm. karena aku yakin Oke. tidak cuma aku, pasti ada yang lebih mencintai F1 pasti akan relate banget kayak, ini kenapa sih Ferrari strateginya kayak begini gitu. Jadi Mm. apakah approve bahwa itu adalah kehidupan kedua, bisa, tapi apakah itu Mm. mengganggu aku banget? Di aku sih enggak, karena buat aku mencintai olahraga ini untuk entertainment dan melihat statistik dan strategi yang ada, Mm. dan sisi lain pasti untuk konten untuk F1 dan MotoGP-nya. Tapi kalau saya mengganggu keseharian ya, kayak beberapa fans olahraga lain yang sampai stres banget sih, aku enggak ya gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Oke, ini menarik ya. Dan kayaknya emang ini apa menjadi apa ya? Ya wajar sih. Apa? Tapi ya memang apa ya supaya kita tuh tidak terlalu terhanyut dalam apa huru hara kayak gitu tuh emang tipsnya satu, sibukkan diri. Kayak gitu. Oh, aku Yeah. setuju. Oke. eh Sebelum kita tutup, mungkin kita mau bahas sedikit soal F1 2025 season ya. Ini adalah season ke-70-nya F1. 75 apa 70? 75 ya. Ke-75-nya F1 gitu ya. Yang tentu saja ini menjadi ya season saat pertama, ini season terakhir dari regulasi yang sekarang, dan apa namanya tahun depan akan jadi regulasi baru. Yang kedua adalah mungkin ini jadi season dengan rookie paling banyak so far ya dalam regulasi ini gitu ya. Kalau 2022 kan kayaknya cuma Zhou sama ya Zhou doang. Terus 2023 ada Sargent, Oscar sama siapa lagi tuh? Sama De Vries. Terus 2024 ada Lawson gitu kayak gitu, gitu. Nah, kita mungkin mau bahas sedikit kira-kira bagaimana eh, Bang Brian menilai 2020 apa season 2025 so far. So far ya, sampai kemarin berarti di Arab ya, berarti race Saudi. terakhir Saudi, dan akan menghadapi Miami GP yang jamnya sangat-sangat bersahabat itu ya. Eh, Kalau aku lihat sih sebenarnya cukup seru menurutku Mm-mm. pribadi karena kita sudah tidak lagi melihat dominasi dari tuan Belanda ya, dari menir kita yaitu Max Verstappen Oh. ya. Em, karena kita tahu kalau kalau mau membandingkan dengan musim lalu sendiri udah mendapatkan keseruannya ya, karena benar-benar kita mendapatkan multiple champion ya. Baik itu Max yang mendominasi di awal, lalu Ferrari ngelawan, lalu mulai McLaren dan Mercedes, dan McLaren dapat WCC-nya gitu. Tapi kalau musim ini aku ngelihat di sini yang bikin menarik adalah bagaimana McLaren benar-benar memanfaatkan momentum yang ada. Dan Mm. ketika aku live, aku udah sering mention bahwa kelebihan dari McLaren dibanding Ferrari adalah upgrade McLaren itu selalu tepat sasaran. Betul, betul. Aku nggak bisa membahas upgrade secara mendalamnya gimana, karena orang yang lebih tahu F1 pasti lebih mengerti. Kalau aku ngelihat dia selalu membawa upgrade yang dia nggak pernah keluar-keluar bahwa upgrade-nya akan besar-besaran dan sebagainya. Mm-mm. Tapi yang penting dia selalu perform. Kita nonton kemarin aja deh, bagaimana Lando mulai dari posisi yang tidak
menguntungkan dia sebenarnya, tapi bagaimana dia nge-push mobilnya, bagaimana strategi timnya, bagaimana komunikasi antara driver dengan engineer-nya, itu penting. Dan itu McLaren menunjukkan bahwa kita tuh berperang di atas sirkuit, bertaruh sirkuit tuh as a whole team. Mm-mm. Berbeda dengan kita lihat Ferrari ya, dengan Leclerc, dengan Brian yang sedikit ada beberapa eh, bukan cekcok ya, tapi jahaman-jahaman Leclerc yang agak sinis gitu ya, apalagi Mm-mm. kekocakan dari timnya Ferrari yang it must be the water, ya iya dong, namanya juga banjir ya, pasti air gitu, nggak perlu dimention Mm-mm. ulang gitu. Cuman kita di sini serunya adalah bagaimana kita lihat Red Bull kehilangan Newey ternyata seberdampak itu, meskipun nggak kelihatan dari musim lalu. Kita lihat Sama Jonathan RB21 Whitley juga. sangat kelihatan di mana RB21 tidak seperform RB20, apalagi kita ngomong masterpiece-nya di RB19 ya. Di sisi lain juga kita melihat bahwa Piastri justru yang memberikan kejutan, di mana orang berharap bahwa Lando yang akan mengambil dominasi di McLaren dan akan mengambil juara, tapi malah Piastri yang menunjukkan dia multiple champion di beberapa race terakhir ini. Ya itu menjadi menarik karena Max juga di sini misalnya kita melihat bahwa mentality ya dari Max. Hmm. Max bisa membuktikan bahwa I'm a four-time world champion. Even timnya memang agak bapuk, bahkan Yuki pun berusaha sangat keras untuk Mm-mm. menyelamatkan seat keduanya dia ya setelah Mm-mm. promosi. Betul. Nah, itu drama-drama yang seperti itu yang menurutku penting karena Mm-mm. itu adalah kenyataan di atas sirkuitnya. Yang membuat aku merasa Iya. musim itu adalah kenyataan dari sirkuitnya adalah pertarungan ini tuh nggak hanya tentang dari pembalap doang, tapi dari tim, dari segi upgrade apa yang bisa diberi, lalu komunikasi antara tim yang di pedok dengan drivernya, dan ini dan juga kejutan dari Mercedes ya, kita lihat yang ternyata bisa Mm-mm. nomor 2 di constructor, dan Russell yang perform banget dan selalu top 5 di beberapa race terakhir ya. Mm. Dan itu kestabilan itu yang ternyata lalu ada rumor dia akan ke Red Bull dan sebagainya, itu kita kita lihat nanti hasil akhirnya bagaimana. Tapi menurutku dari beberapa race yang dilewati mungkin cukup seru, dan Mm. kita tunggu ya kejutan apa yang akan diberikan di Miami GP ya. Yang pasti jangan menunggu livery spesialnya Ferrari ya. Tidak usah. Putihnya mungkin cuma di bannya doang tuh kayak seret, udah gitu doang putihnya ya. Waduh, ya 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 ya, aduh. Walaupun sebenarnya kalau dari 5 balapan ini tuh mungkin kalau yang saya highlight ya mungkin selain soal perebutan papan atas tuh ya, itu adalah perebutan papan tengah gitu ya, Williams sama Haas gitu. Haas itu udah nunjukin eh, apa namanya, sudah menunjukkan progresnya mereka tuh musim lalu ya, di mana eh, apa namanya ketika kemudian mereka harus berganti prinsipal gitu ya dari Gunther Steiner yang terkenal sangat-sangat entertain sekali gitu ya ke Ayo Komatsu yang cenderung lebih ini ya cenderung lebih memilih untuk tidak turut dalam huru-hara publik gitu ya. Pokoknya apa namanya kerja aja gitu dan so far kan berhasil gitu ya dan apalagi ketika Haas berhasil menggandeng Toyota GR sebagai apa namanya technical partner itu kan good ya gitu dan apa namanya dan itu juga kelihatan ya ketika akhirnya mereka menggandeng 2 pembalap gitu ya, satu reserve drivernya mereka musim lalu ya Oliver Bearman dan yang kedua adalah Esteban Ocon gitu ya, selain mungkin karena faktor gaji murah gitu ya, juga so far solid ya gitu kedua pembalap ini. Williams dengan apa ya dengan under Mr. JV gitu ya, James Falls yang kemudian sudah mulai menata diri jauh lebih baik lagi, menggandeng Atlassian yang dimana ya semoga pencatatan inventaris tidak pakai itu lagi ya Microsoft Excel lagi gitu ya, seperti yang sudah-sudah gitu ya. Dan juga mereka menggandeng 2 pembalap yang sama-sama solid gitu ya, Alexander Albon dan juga Carlos Sainz dan kehadiran Carlos Sainz ini kayaknya cukup memberikan dampak yang signifikan ya bagi Williams gitu ya di post test season kemarin kemudian di pre-season test di Bahrain gitu ya itu semuanya kelihatan ini ya gitu ya dan juga mungkin di antara perebutan papan tengah itu juga yang menjadi sorotan juga adalah rookie gitu ya yang dimana kayaknya sekarang kita tuh punya standar tinggi untuk menilai para rookie-rookie gitu ya. Kayak Kimi walaupun ya Kimi juga faktor mobilnya juga gitu ya tapi
dia bisa nge-push mobil itu to the limit tuh kan sudah something yang apa ya, sudah something yang apa excellent gitu. Kemudian Nah, Behrman dengan khasnya, kemudian Hajar yang so far dia menggendong pickup sekarang gitu ya, karena Lawson belum belum pecah telur di sana gitu. Kemudian Duhan yang dalam bayang-bayang Kolapinto gitu ya, entah kapan dia ya akan ditukar sama diganti. Bortoleto. Iya, sama Bortoleto paling. Cuma saya tuh agak kasihan sama Bortoleto sih karena Bortoleto tuh apa ya? Dia tuh secara skill tuh mungkin oke lah gitu, tapi dia berada di tim yang ya nyun sewu gitu ya. Mungkin kalau saya boleh nyebutnya tim yang musim lalu hahihi dan musim ini kayaknya bakal hahihi lagi gitu ya. Karena musim Betul. depan akan jadi Audi Sauber Audi. gitu. Apa kayak gitu mungkin kalau soal update 2025 sih. Nah, tapi kira-kira kalau menurut Bang Brian kira-kira mungkin ini memang terlalu dini untuk menilai ya, tapi 2025 nanti akan kayak apa nanti dalam beberapa balapan ke depan nih. Apalagi kan kita akan menyambut Miami, kemudian Hmm. Imola. Habis Imola apa lagi ya? Habis Imola ya. Monaco kayaknya ya. Wah, nanti kita coba cek kalender aja pokoknya. Jadi kayak gitu ya. Seinjak terus. Oke. Kira-kira Oke, kira-kira menilai apa ya. nih? Hmm. Untuk so far gitu. Kira-kira nanti setelahnya nih 2025 nih bakal kayak apa nih? Kalau dilihat dari 5 race ini. Ah, eh, kalau menurutku pribadi ya, kembali lagi kita bukan cenayang ya, kita tidak bisa, kita hanya bisa Oke, memprediksi saja. iya. Ini so Kalau far gitu. so far aja ya kan, kita harus Hmm. disclaimer kalau kalau dipotong-potong takut banget kan. Disclaimer dulu Betul, gitu. betul. Tariknya gitu. Mungkin eh, kalau prediksi-prediksi kita akan semakin banyak melihat mungkin dominasinya McLaren pastinya, karena Hmm, dia adalah tim yang belajar dari kesalahan-kesalahan kecil. betul. Kalau itu, kalau McLaren seperti itu, kalau dari sisi mungkin perebutan untuk konstruktor, eh, kalau McLaren masih terus seperti ini, ya udahlah tutup mata, mungkin mereka bisa double ya, bisa WCC dan WDC. Tapi di sisi lain, Hmm. mungkin pertarungan akan ketat di Ferrari dan Mercedes menurutku, Oh, bukan Red karena Bull, bukan. Mercedes cukup, waduh, emang masih harus disebut, waduh. Red Bull itu Tapi kita kasihan lebih sih. ke sebenarnya Red Bull itu sebenarnya bukan tim ya, sebenarnya lebih ke Verstappen Bull sih sebenarnya Oh, jatuhnya ya. Verstappen Bus. Memang lebih ke Atau Verstappennya Verstappen.com ya. Racing, bukan? Betul sekali ya, memang dianya yang harus di highlight, bukan Red Bull ya. Nah, tapi Hmm. kembali lagi, mungkin dari sisi pertarungan antar pembalapnya, aku yakin bahwa Lewis bisalah podium minimal mungkin sekali atau dua kali di musim ini, tergantung Hmm. bagaimana upgrade yang akan diberikan. Aku melihat terlepas dari performa Ferrari yang mungkin tidak seperti yang diekspektasikan, tapi Hmm. Ferrari menunjukkan kemarin dia bersih sekali ya bersama Leclerc yang hampir direbut oleh Lando yang mengejar di tiga lap terakhir. Tapi aku yang Betul. meyakini bahwa Ferrari akan memberikan upgrade yang menyesuaikan juga dan Ferrari tidak akan membiarkan dia ada di posisi bahkan di bawah Red Bull secara konstruktor Hmm. itu. Hmm. Jadi kita akan melihat Ferrari akan ini optimisme dari seorang tifosi ya bahwa akan ada perubahan yang menurut cukup signifikan dari mobilnya dan hanya butuh penyesuaian menurutku. Dari sisi Hmm. Red Bull ya Verstappen ya udah itu hanya soal Verstappen doang ya. Yuki menurutku selagi dia masih bisa, menurutku dia harus bisa menghajar di top 10 atau enggak minimal di posisi-posisi yang bisa memberikan Hmm. poin. Di sisi Hmm. lain mungkin pertarungan antar rookie ya. Duhan menurutku, I'm sorry to say but if he still perform like that, ini hanya tinggal tunggu Hmm. waktu sampai Kolapinto yang akan gantiin. Karena Kolapinto di Williams kemarin sebagai reserve driver menunjukkan dia punya quality, dia Hmm. punya Betul. pengalaman, dan bahkan dia bisa finish top 10 bersama Williams di musim lalu yang seperti itu, yang Hmm. masih pakai Betul. Excel yang gitu. Ya. Itu dia membuktikan bahwa dia punya kualitas. Dan aku lihat Alpine nggak mungkin ganti Gasly, itu nggak mungkin. Jadi mungkin Duhan kalau sampai kayak gini terus bisa Hmm. jauh akan digantikan oleh Colapinto. Kalau untuk Bartoletto mungkin dia harus sabar. Sabar aja sampai Hmm. project. Karena dia nggak mungkin akan pindah juga. Menurutku Hmm. project Audi cukup menjanjikan untuk bertaruh di papan tengah. Dan rookie yang lain, menurutku Berman setahun dua tahun cukup lah ini di Haas mungkin. Mungkin musim ini dia bisa lah di posisi yang menjaga untuk bisa top 10 lagi, top 10 lagi, menurutku sudah Hmm. cukup. Dan terakhir siapa yang bebas itu Aston Martin. Itu musim ini menurutku Aston Martin
cukup-cukup aja. Kenapa? Karena Adrian Newey baru akan benar-benar megang di musim depan. Benar-benar akan Hmm. mulai mendesain dari sisi aerodinamika dan sebagainya tuh musim depan. Hmm. Jadi dan akan Hmm. menggunakan mesin Honda ya. Ini cukup prestis untuk Aston Martin. Hmm. Jadi kita akan melihat Aston Martin mungkin musim ini ya sama seperti Sauber, enjoy the moment aja kalau kata kunci ya, enjoy the moment aja. Enjoy the moment ya. Eh, Cukup untuk Aston Martin dan Sauber mungkin sisanya ya ya Hmm. pertarungan dari papan atas nggak mungkin kayak itu doang Hmm. dan itu tadi mungkin ya McLaren akan mendominasi tidak memungkinkan mereka akan Hmm. WDC dan WCC. Di sisi lain yang saya tunggu pasti adalah apa yang akan Hmm. Ferrari lakukan dan menurutku pribadi it will work, trust me, Hmm. just not my words gitu, itu akan bagus tapi butuh waktu. Hmm. Itu aja. Tapi Bang Brian sebenarnya eh, ini saya baru ingat nih. eh saya tuh kemarin baru ngeh gitu ya soal pernyataannya Vassar akhir musim kemarin kayaknya. Jadi 2025 tuh mobilnya akan 99% baru ya kalau nggak salah. Seingat saya tuh pernyataannya Vassar tuh ya. Apakah itu juga pengaruh gitu? Maksudnya kan anggapan ini kan logika sederhananya gini. Sesuatu yang udah bagus musim kemarin gitu ya, ya walaupun kalau musim kemarin tuh emang strateginya sih yang rada-rada ngaco gitu ya, apa namanya Kanada, terus Vegas ya gitu-gitu. Tapi kan so far mobilnya kan dia bisa kita anggap ya tercepat kedua lah under McLaren gitu ya. Nah, ngapain sesuatu yang sebenarnya sudah bagus ini kemudian oleh Ferrari memilih untuk melakukan pendekatan yang sangat radikal dengan apa namanya bikin mobilnya terlepas itu statement berapa enggak itu jadi 99% beda dengan musim kemarin yang salah satunya adalah menggunakan apa pendekatan suspensi yang menggunakan pull rod gitu. Apakah itu juga punya pengaruh terhadap performa Ferrari musim ini gitu? Ya, itu memang aku lupa entah di YouTube atau di TikTok juga ada yang membahas mengenai itu, tapi aku lupa akunnya namanya apa. Memang itu aku memahami pandangan Fraser akan itu. Kenapa? Lebih baik, lebih baik mulai sekarang bener-bener dibangun mobilnya. Kenapa kok ngulang dari awal lagi? Kita harus tahu musim lalu dia masih menggunakan suspensi push rod dan di musim Hmm. ini Ferrari berusaha melihat bahwa kalau mau untuk apa ya untuk bisa melawan di musim-musim berikutnya maka dasarnya harus baru. Dasar yang baru itu Hmm. akhirnya tidak ada karena contoh kita bilang McLaren di musim ini sama musim lalu bagus tapi musim sebelumnya di 2023 apakah Wah, itu sebagus 2000? terseok-seok sekali itu. Sangat terseok-seok tapi hasil akhirnya dari terseok-seok itu kan mereka mendominasi bahkan WCC di 2024 dan sekarang mendominasi 2025. Ferrari memandang bahwa lebih baik kita 2024 tuh mobilnya bagus-bagus, tapi pertanyaannya ketika dia diganti pull rod, ganti pull rod itu kan tidak hanya serta-merta suspensi berganti, tapi kan Hmm. berarti dari hal yang lainnya juga akan diganti sisi floornya, sisi dari sasis dan lain sebagainya. Sehingga Vassar melihat it's okay musim ini mungkin tidak akan seperform yang diharapkan para tifosi atau fans-fansnya, tapi yang penting di musim depan dia dasar-dasar udah punya. Apalagi kita tahu bahwa musim depan regulasi akan berganti. Iya, regulasi Ketika baru. filosofi yang baru ini sudah dimiliki, kan hanya filosofinya tinggal dipindah ke mobil yang baru. Dengan Hmm. regulasi yang baru, bahkan katanya di Ares sudah nggak ada ya, katanya akan Iya, berganti iya. nama. Jadi aeroaktif. Ya, jadi ini akan menjadi menarik karena musim ini Ferrari hanya ingin, oh dia punya dasaran dulu nih. Dia ingin melihat, ingin Hmm. mencapai kesuksesan yang sama dengan Red Bull dan juga McLaren yang lebih dulu menggunakan pull rod. Dan Hmm. kelihatan bahwa ketika pull rod dipakai, para pebalap awal agak kesusahan untuk bisa menyesuaikan. Bahkan terlihat seperti Hmm. Ferrari nggak punya pace bahkan untuk bisa melakukan overtake terhadap bahkan sekelas Mercedes pun yang musim lalu nggak terlalu bagus, musim ini malah agak lumayan, agak susah dengan Ferrari mengejar. Tapi Hmm. ini langkah yang memang berisiko, tapi dampak baiknya akan dirasakan nanti. Ya, itu Hmm. kepercayaan gue. Iya. Tapi emang itu ya apa ya? Sebenarnya kalau kalau mau di apa kalau alasannya begitu tuh mungkin memang ada wajarnya. Cuma kan pertanyaan selanjutnya kan adalah apakah perjudian itu gitu ya yang dianggap apa beresiko itu kemudian ibaratnya gacor gitu kan. Kan kan yang jadi masalah kan kalau ternyata
apa namanya bettingnya ini gagal kan, berarti kan udah rugi bandar tuh Ferrari itu udah apa namanya udah capek-capek apa namanya mengubah secara radikal gitu kan, sampai kemudian pembalapnya mengeluh banyak banget ya, bahkan Lewis kayaknya udah tidak bisa berkata-kata lagi ya, walaupun entah nggak tahu ya apakah itu faktor usia dia yang memang sudah cukup senja untuk kemudian bisa mengarungi musim F1 ini ya, atau kemudian emang faktor mobilnya gitu apa sehingga kemudian ya kita lihat nanti apakah kemudian dasar baru yang kemudian coba ditanamkan oleh Vassar gitu ya untuk kemudian bisa bersaing yang mungkin apa coba ngintip McLaren gitu ya dengan apa basicnya yang berhasil itu kemudian apakah bisa juga diterapkan Vassar di Ferrari gitu ya. Oke, Bang Brian, eh mungkin ada wejangan gitu sebelum kita tutup bagi para pemirsa dan juga para apa namanya para pemirsa F1 atau mungkin para tifosi mungkin. Waduh, kalau jangan nih nggak ada ya. Saya hanya mungkin aku cuma bisa bilang ya untuk para tifosi semuanya, kita harus tetap percaya pada proses. Meskipun memang sudah hampir 17 tahun kita berproses. Tapi percaya, kerja keras nggak akan mengkhianati hasil. Iya, itu meskipun tahun lalu juga ngomong begitu, tapi tahun ini saya juga akan ngomong gitu. Eh, Itu aja. itu kayak fans MU ya kayaknya ya percaya proses nggak Aduh, juara-juara aduh, lagi. aduh, aduh. Lagi agak terseok-seok ya. Moga-moga menang Europa League ya. Karena sobat tinju kan banyak. Jadi kita tidak mencari gara-gara dengan itu. Ya, oke ya. Sebelumnya Bang Brian, terima kasih sudah mau memenuhi undangannya The Constructor ya. Apa namanya? Ini Ini juga udah ngundang. obrolan yang rada-rada pinggir jurang juga ini ya, buat ya obrolan yang sangat seru sekali tentunya. Dan pemirsa, terima kasih juga sudah nonton. Jangan lupa untuk kayaknya nyuruh follow GP Carbit kayaknya kurang ajar kayaknya karena GP Carbit followernya lebih banyak daripada follower saya gitu. Tapi ya sudahlah, ada silakan GP Carbit ditonton gitu itu konten yang ya POV yang menarik gitu ya apalagi buat yang suka MotoGP ya ya apa fans Padepokan dan fans Matador juga silakan ini ya berkumpul di akun itu ya itu POV yang sangat luar biasa dan jangan lupa untuk apa namanya follow @brams.look dan juga selain The Constructor kita juga ada konten Brams FC ngomongin bola dan ada Politalk ngomongin soal politik dan ada juga konten terbaru kita yaitu apa namanya The Journey di mana kita akan bahas banyak topik dari para expertnya. Nantikan konten-konten menarik lainnya. Saya Fikra Masa pamit undur diri dan ciao.